Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Abrian Baskoro dengan NIM 123210126 dari kelas Informatika E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai final project dari statistika. Nah, dari final project itu saya membuat data analysis of European football market values, info, and other data on player from the top 9 European leagues. Nah, yang pertama ada menu. Nah, di menu ini ada data yang saya pilih, yang 500 data itu. Yang kedua ada statistic question, yang ketiga ada data distribution, yang keempat ada sampling distribution, yang kelima ada confidence interval, yang keenam hypothesis testing, dan yang terakhir correlation analysis. Selanjutnya yang pertama untuk data. Nah, data yang dari 500 data itu saya filter menjadi segini. Ada 4 variabel, ada nama, nomor, umur, dan tinggi badan. Nah, dari keempat variabel ini saya mengambil rating pemain yang akan saya jadikan statistic question. Rating player. Nah, pada statistic question saya menghitung berapa hasil data European football market values pada rating pemain berdasarkan sampling distribution, confidence interval, dan hypothesis testing. Selanjutnya untuk data distribution frekuensi. Nah, dari data distribution frekuensi, dari data saya memiliki nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimum dengan rating pemain yaitu paling tinggi 99. Kembali ke sini untuk range hasil apa? Itu dari nilai maksimum dikurang nilai minimum yaitu 99 dikurang 1 sama dengan 98. Untuk kelas itu rumusnya 1 tambah 3,22 dikali log jumlah data. Nah, jumlah data saya itu 500, itu log 500. Nah, hasilnya 3,322 dikali log 500 adalah 8,966078 ditambah 1 sama dengan 9,966078. Itu kita bulatkan menjadi 10. Untuk length itu kelas itu range dibagi kelas yaitu 98 dibagi 10 sama dengan 9,8. Kita bulatkan menjadi 10. Nah, selanjutnya ada data distribution frekuensi. Nah, di sini saya membagi interval, kan tadi range-nya 10. Saya untuk 10. Jadi 1 sampai 10, 10 kemudian 11 sampai 21, 22 sampai 32, 33 sampai 43, 44 sampai 54, 55 sampai 65, 66 sampai 76, 77 sampai 87, 88 sampai 98, 99 sampai 109. Untuk interval 1 sampai 10 dia memiliki frekuensi sebanyak 120 data, 111 sampai 21, 129 dan seterusnya. Nah, untuk sini itu 5,5. Kemudian untuk frekuensi dikali ini dikali XI 120 dikali 5,5 sama dengan 260. Nah, ini untuk selanjutnya kita tinggal mengikuti data dari sini. XI dikurang X dipangkatkan 2 dan seterusnya. Untuk total frekuensi tadi ada 500 data, persen 100% dan sebagainya. Untuk selanjutnya data distribution frekuensi itu menghitung mean dan standard deviation. Nah, untuk mean sendiri itu sigma xi kali frekuensi bagi sigma frekuensi. Nah, di sini dari xi kali xi itu totalnya kan 19.060. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus 19.060 dibagi jumlah data yaitu 500, itu dapat hasilnya 38,12. Kemudian untuk standard deviation gamma sama dengan akar sigma fi kali xi kurang x kuadrat bagi n kurang 1 yaitu jumlah data kurang 1. Kemudian tinggal kita masukkan, kita kembalikan tadi itu jumlah datanya yang ini yang kita perlukan yaitu 680.308,018. Tinggal kita masukkan ke rumus 680.308,018 dibagi jumlah data dikurang 1 yaitu 499.
Kemudian hasilnya jika ini dibagi ini 1,1333,327,2144286 itu diakarkan menghasilkan 36,9234. Selanjutnya data distribution frekuensi yaitu histogram. Nah, dari histogram ini kita mengambil data dari sini. Nah, dari tabel ini kita convert ke histogram. Nah, jika sudah masuk ke histogram, dia akan menjadi seperti ini. Dari interval 1 sampai 10, aktif 120, 11 sampai 21, 126, kemudian seterusnya dari 22 sampai 32, 33 sampai 43, 44 sampai 55, 55 sampai 65 itu tidak ada karena 0, 66 sampai 76, 86 sampai 87, 88 sampai 98, 99 sampai 109. Nah, selanjutnya ada normal data distribution. Nah, dari normal data distribution ini itu ada class boundary, value set, dan area interval. Dari class boundary ini untuk value set yaitu class boundary kurang mean. Nah, class boundary kan 1 sampai 10. Nah, batas bawah dan batas bawah dan batas atas. Jadi 1 nih dikurang dan ini ditambah. 1 dikurang 0,5 itu 0,5, 10 kurang 0,5, 9,5, 11 kurang 0,5, 10,5, 21 ya 20,5. Nah, sudah value Z kita masukkan. Nah, untuk normal data distribution ini dia memakai di sini. Itu memakai rumus F17 dikurang 38,12 itu main dari data kelompok dibagi 36,9234 itu standar deviasi. Nah, itu menghasilkan ini value Z yang 0,5. Karena 9,5 tinggal kita copy saja rumusnya dari yang ini, itu menghasilkan ini. Terus tinggal kita copy ke bawah. Untuk area interval itu menggunakan rumus ABS norm SDIS I17 titik true kurang normal SDIS K17 titik true, itu nanti dapat ini. Nah, kemudian jika sudah kita jumlahkan area interval ini menggunakan sum dari ini sampai sini menghasilkan 0,7447. Nah, untuk tadi yang XI itu cara mencarinya, XI itu F3 ditambah H3 dibagi 2, mencari rata-rata yang sini dari yang ini. Terus yang ini selanjutnya sama, tinggal kita copy ke bawah. FI frekuensi dikali XI, frekuensi dikali XI, XI kurang X ini dikurang data, nih dikurang main data tunggal. Jadi XI ini dikurang main data tunggal ini, jadi kan hasilnya ini. Untuk selanjutnya ke bawah. Nah, kalau ini dikuadratkan ke ini. Kalau yang ini dari data frekuensi dikalikan dengan ini, hasilnya ini. Terus kita jumlahkan ini. Untuk distribusi normal itu kita menggunakan area interval dan value Z yang ini, yang belakang itu kita convert ke diagram, itu menjadi ini, seperti ini, turun grafiknya ke diagram grafik. Ini histogram. Dan untuk data kelompok untuk data yang 500 data tadi, dari 500 data kan ada rating pemain, umur, dan tinggi. Itu 500 data. Untuk mencari mean itu analisis deskriptif. Mean tinggal kita jumlahkan kolom ini dibagi jumlah data. Nah, tadi sudah.
Nah selanjutnya ini normal data distribution tadi sudah dari value Z, itu kita convert menjadi grafik. Nah sini akan grafiknya akan turun seperti ini. Selanjutnya untuk sampling distribution yaitu population distribution. Nah ini population ini kita misalkan kan jumlah datanya kan 500, kemudian kita sampel itu kita misalkan 2 random variable X, itu udah rating pemain yang kita bikin tadi, yang ingin kita cari. Nah, untuk meannya sendiri sigma NI sama dengan 1 kali XI per N kali M. Terus mean sebenarnya 18.413 dibagi 500, itu kita mendapatkan hasilnya 36,826. Kemudian untuk standard deviation itu gamma sama dengan akar sigma NI sama dengan I buka kurung XI dikurang U kuadrat per N. Nah sudah kita dapat hasilnya 680.308,018. Itu kita bagi 500 sama dengan 1360,61 untuk sampling distribution tadi. Nah di sampling distribution ini itu kita ada 250 data. Itu kita mendapatkannya dari sini. Nah ada sekitar 250.000. Ke 99. Selanjutnya kita mencari mean. Mean ini kita tinggal merata-ratakan dari jumlah keseluruhan data sampling ini. Untuk standard deviation sama, tinggal kita masukkan rumus STDEV, kemudian seluruh data ini. Totalnya ini adalah kan 500 kali 500 sama dengan 250.000. Kalau ini adalah jumlah total keseluruhan dari ini. Sedangkan ini adalah total keseluruhan dari population ini. Dari kolom A6 sampai A505. Kembali ke PPT. Nah tadi sudah kita dapatkan datanya, ada sampel mean ada 250.000, meannya 36,826 dan standar deviasinya 24,7074. Itu kita dapat dari rumus tadi yaitu STDEV. Terus kemudian tinggal kita jumlahkan seluruh datanya, kita blok seluruh datanya. Selanjutnya sampling distribution yaitu developing population distribution. Nah hampir sama yang kayak tadi, sampel mean-nya rumusnya sama, jadi tinggal mu rata-rata itu jumlah dari seluruh 920.000 itu kita dapatkan dari sini. Jumlah keseluruhan ini kita bagi dengan jumlah keseluruhan data yaitu 250.000 kan. Nah kita mendapatkan hasilnya 36,826. Itu sama kayak yang ini 36,826. Selanjutnya untuk standard deviation-nya itu rumusnya sama, tinggal kita masukkan, kemudian akan mendapatkan hasil 24,7074. Itu yang developing population distribution. Selanjutnya untuk sampling distribution itu kita membandingkan antara population with sampling distribution. Nah jika population tadi kan N500, kalau sample distribution kan kita misalkan tadi itu angkanya 2, jadi mu yang kita dapatkan rata-ratanya kan tadi mean-nya 36,826, yang sampel mean juga 36,826. Kemudian kita dapatkan ini 1360,61 dan sedangkan yang ini 24,7074. Kemudian dari dua data ini kita bandingkan dan kita buat grafik. Nah, untuk perbedaan grafiknya di sini. Yang merah ini itu grafik dari 24,70774, sedangkan yang satunya itu 1360,61. Nah, sedangkan yang titik tengah itu rata-rata 36,826. Selanjutnya untuk sampling distribution, saya membuat satu contoh yaitu berapakah probability sample mean di antara 26,826 dan 46,826. Nah, kan mean-nya tadi kita udah dapat 36,826. Kemudian kita permisalkan jumlah data itu 25 dan tadi standar deviasi dari data sebelumnya itu 1360,61. Tinggal kita masukkan ke rumus gamma X sama dengan 1360,61 dibagi akar 25. Akar 25 sama dengan 5
1360,619 dibagi 5 yaitu 272,122. Tinggal kita masukkan P yang antara 26,826 rata-rata lebih besar dari 26,826 dan lebih kecil dari 46,826. Yang ini kita tentukan tadi. Tinggal kita kurang, itu yang bawah dikurang mean dibagi gamma X, yang satunya 46 dikurang mean dibagi gamma X. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu P negatif min negatif 0,0367, yang satunya 0,0367. Nah itu kita dapatkan nilai Z nya itu kan dari 0,03 itu mendapatkan nilai Z yaitu 240. Nah, untuk dari data sebelumnya kita bandingkan sampling distribution dan standar sampling distribution. Yaitu yang ini kan tadi mean ini yang mean saya untuk mengurangi 10 dan ini tambah 10. Itu dari yang sini tadi kan mean 36. Di antaranya itu kan berarti dikurang 10 26 dan ditambah 10 46. Itu terserah. Itu tergantung kita ingin, yang penting sama antara atas dan bawah. Nah ini tinggal kita masukkan gamma X tadi kan dapat 272,122. Itu ini mainnya 36,826, yang bawah 26,826 dan yang atas 46,826. Sedangkan 240 ini kita dapatkan dari nilai Z tadi yang sudah kita cari dari tabel Z. Untuk yang atas 240 dan yang bawah minus 240. Gamma Z nya itu sama dengan 1. Nah selanjutnya untuk confidence distribution itu saya the sample size is 25 dan confidence 90%. Untuk standar deviasi 1360,61. Population mean yaitu yang rata-rata di population yaitu 36,826. ZC ini adalah rumus dari 1,645. Nah untuk mencari E sama dengan ZC dikali gamma bagi akar N sama dengan itu kan ZC ini kan 1,64 dikali, tinggal kita masukkan standar deviation-nya tadi itu 1360,61 bagi akar 25. Nah kita dapat hasilnya 447,640. Itu kita bulatkan saja menjadi 448. Nah selanjutnya untuk interval estimate itu mean plus minus E. Jadi meannya kan 36,826 dikurang nilai E nya 448. Nah kita dapat negatif 411,174. Yang kedua yang untuk plus 36,826 ditambah 448 itu hasilnya 444,826. Nah tinggal kita masukkan ke ini garis, kita maksudnya garis untuk membandingkan. Nah kita ambil titik tengah mio atau rata-rata itu 36,826 dan yang bawah negatif 411,174 dan yang atas 404,826. Nah selanjutnya untuk confidence distribution yang 90 confidence 90% tadi kan sudah dapat. Nah tinggal kita masukkan ini dapat yang bawah tadi kan negatif 411,174 dan yang atas 484,826. Rata-rata tengahnya 36,826. Nah ini kan plus minus dari nilai ZC tadi min 1,645 dan yang atas plus 1,645. Nah selanjutnya untuk hipotesis testing saya buat ini sebuah populasi memiliki rata-rata 36,826. Detail rating para pemain dan standar deviasi 1360,61. Sampel diambil dari data populasi. Jika ukuran sampel acak adalah 25 sampel dengan rata-rata 62,84, apa hasil analisis rata-rata rating pemain dengan overall lebih dari 90 dengan tingkat signifikansi 0,05? Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Hipotesis 0 itu kurang atau sama dengan 90 dan H1-nya lebih dari 90. Untuk alfanya kan tadi signifikansi 0,05.
dan nilai sampel 25. Nah, critical value tadi atau nilai Z tadi 1,65. Untuk mencari nilai Z tadi, X itu kan rata-rata dikurang mu-nya tadi kan 36,826 dibagi gamma akar N ini kan sudah dari data sebelumnya. Nah, tinggal kita masukkan 62,84 dikurang 36,826 dibagi 1360,61 dibagi akar 25. Itu kita dapatkan 0,0955 968 278 9333714. Nah, kita bulatkan saja yang depannya 0,09. Jadi hasilnya donor reject at alpha 0,05 because Z kurang dari critical value. Kan kita dapat nilai Z nya kan 0,09, sedangkan critical value nya 1645. Jadi conclusionnya no evidence that true mean is more than 90. Nah, ini hipotesis testing tadi, p value nilai Z lebih besar sama dengan 0,09. Nah, 0,09 ini nilai Z nya sama dengan 0,5359. Nah, tinggal kita kurang 1 dikurang 0,5359 sama dengan 0,4641. P value 0,4641 lebih besar sama dengan alpha 0,05. Itu benar, P value kan lebih besar daripada alfanya 0,05. Nah, yang terakhir ada korelasi dan regresi. Itu untuk melihat atau mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel 0, itu tidak ada korelasi antar dua variabel. Lebih besar 0 sampai 0,25 korelasinya sangat lemah. Lebih besar 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup. Antara 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat. 0,75 sampai 0,09 korelasi sangat kuat. Untuk 1 korelasi hubungan sempurna positif dan min 1 korelasi hubungan sempurna negatif. Untuk korelasi itu sendiri apa artinya? Korelasi untuk melihat kekuatan hubungan dari variabel, sedangkan regresi untuk melihat estimasi dan peramalan hubungan dari variabel. Nah, untuk data saya tadi untuk korelasi dan regresi saya sudah membuat tabel dari korelasi. Kita mengambil dua variabel, yaitu dari data tadi kan ada 3 variabel, kita mengambil 2 variabel yaitu rating dan umur. Kita sudah hasilkan dari rating itu ratanya 36,826, sedangkan untuk umur 25,298. Tinggal kita masukkan ini B2 dikurang F2, B2 dikurang F2. Untuk yang ini tinggal kita kuadratkan dari sini. Kalau yang ini B2 ini dikurangi F3 ini, untuk hanya tinggal dikuadratkan, dan ini tinggal kita kurangkan antara keduanya, antara ini dan ini dikalikan. Total ini dan ini. Nah, untuk ini yang sigma yang atas X dikurang X Y kurang Y aksan, itu tinggal kita ambil data dari sini, yang ini dan yang ini, itu kita kalikan, itu menjadi 39.112,0,9955 dibagi akar. Kan sini udah datanya dari Excel tadi. Nah, tinggal kita masukkan 6.104.609,862 dan 676.917,254. Itu kita akarkan keduanya, kemudian kita kalikan, kemudian dibagi dari 39.112,0995 kita bagi dari hasil perkalian kedua bilangan ini. Itu menghasilkan 0,06084/316. Nah, dikarenakan hasilnya 0,06, nah di sini 0,06 itu termasuk ke korelasi sangat lemah. Jadi kesimpulannya dari data korelasi tadi, kesimpulannya maka data tadi berkorelasi sangat lemah dari kedua data tadi. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari final project yang telah saya buat. Mungkin masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.